Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersua dalam program SWB Saatnya Wanita Simak Hati bersama saya Amalia Tina. Dan dalam SWB Saatnya Wanita Simak Hati tentunya kita akan selalu membahas tentang masalah kecantikan dan masalah kulit bersama narasumber spesial kita, Dr. Khairul Hadi, owner dari Hati. Beliau sudah hadir di sini dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Dan dokter, hari ini kita akan membahas tentang apa ini, dokter? Ya, kemarin bahas tentang salah satu jenis perawatan yang ada di Hati ya. Tapi saya rasa nanti porsinya ini kecil saja ya. Kok berasa mengiklankan. Saya lebih suka bicara-bicara masalah kesakitan-kesakitan yang sering ada di masyarakat kita. Dan saya rasa itu lebih bermanfaat gitu ya. Tapi karena ada request untuk bicara masalah perawatan yang ada di Hati tentang BDR, ya kita kira-kira seperempat sesi kita bicara ini ya. Baik. Jadi kita nanti akan berbicara tentang penyakit kulit dan tentang perawatan BDR di Hati. Tapi sebelumnya saya ingatkan bagi pemirsa MTA TV dan juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bisa melalui telepon di nomor 02716793000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 08112553000. Dokter silahkan untuk memaparkan materi hari ini. Sistem perawatan BDR, singkatan dari Beauty Defect Repair, ini memang menjadi kekhasan, menjadi andalan kita untuk perawatan yang hanya ada di Hati Skin Clinic ya. Di klinik-klinik lain di area Solo Raya dan Jawa Tengah saya rasa tidak ada ya, karena sebetulnya perawatan BDR ini melibatkan obat-obat dan alat yang obat-obat didesain sudah cukup bagus, asalnya dari Jerman dan Spanyol, kolaborasi ya, mereka. Dan saya mendapatkan hak eksklusif secara bisnis gitu ya, yang wilayah Jateng hanya saya yang bisa pegang gitu ya. Bahkan Jakarta pun dulu ada tapi sekarang udah tidak bisa jalan gitu ya. Dan itu hanya ada di Hati Skin Clinic. Dan sepanjang pengalaman kita 15 tahun itu memang sangat efektif untuk treatment, terutama kasus flek ya, kasus melasma bahasa medisnya atau flek orang awam. Dan hampir semuanya bisa selesai, bisa sembuh, bisa dihilangkan flek dengan BDR ini. Jadi obat BDR ini memang punya daya penetrasi ke kulit yang jauh lebih baik, penetrasinya lebih dalam karena memang dia struktur molekulnya sudah pakai sistem nano ya. Nano itu sangat kecil ya, jadi ukurannya sepermiliar dari kayak saking kecilnya lah, jadi nano ya. Dan kalau partikel ini dibikin pada partikel yang nano, maka dia punya daya penetrasi atau daya tembus ke kulit itu jauh lebih dalam, sehingga punya efektivitas biologis atau terapi yang jauh lebih baik. Ya.
Jadi lebih mudah menyerap ke kulit begitu ya, dokter ya? Jadi masuk ke kulitnya lebih dalam dan dia akan mengobati dengan lebih lebih berpotensi ya. Dan treatment BDR ini untuk mengobati apa ini, Pak Dokter? BDR lebih utamanya sebetulnya untuk mengatasi flek ya, sangat bagus, mengatasi mencegah penuaan dini ya. Jadi mencegah atau menghambat terjadinya kerut-kerutan gitu ya. Dan membuat lebih cerah, lebih glowing yang lebih baik dan ke arah natural ya. Dan memang setelah pengalaman 15 tahun memang saya akui bagus gitu ya. Saya sudah pakai sistem obat-obat dari beberapa gitu ya. Setelah empiris pengalaman memang BDR saya akui baik gitu ya. Lebih baik dari yang lain. Baik. Dan untuk treatment BDR ini kira-kira untuk usia berapa ini, Pak? Oh, segala usia, tidak masalah ya. Dari remaja, mulai remaja tergantung gitu ya, Pak, ya? Ada kelainan atau tidak kan ya. Baik. Lalu apakah hanya untuk kulit yang bermasalah atau kulit normal saja juga bisa, Pak? Normal BDR? Jauh lebih bagus. Jadi baik. Normal dibikin lebih baik ya. Orang kan sekarang pengen kulitnya shiny atau glowing ya, atau lebih kelihatan kencang. Nah ini sangat bisa dihandalkan ya. Baik, dan untuk terlihat hasilnya ini perlu berapa kali treatment, Pak? Tergantung ya, tergantung. Tapi sekali 2 kali sudah sangat bagus gitu ya. Sekali 2 kali. Sangat bagus. Yap. Dan untuk cabangnya BHT apakah hanya ada di Solo atau? Ya, BHT hanya ada di Solo. Hanya ada di Solo ya. Hanya ada di. Berarti kalau mau treatment langsung ke BHT Solo ya, Pak betul. ya. Dan kalau untuk treatment BDR ini apakah perlu dibarengi dengan penggunaan produk dari BHT juga, Pak? Oh iya. Ya nanti ada produk-produk ikutannya yang dipakai di rumah ya tentunya ya. Jadi ada sistem perawatan ini lebih tinggi, lebih advance dari sekedar hanya memakai krim-krim. Kadang banyak kasus flek, kasus melasma yang tidak bisa tembus, tidak bisa diobati dengan hanya pakai krim-krim. Dengan BDR selesai. Dengan BDR bagus. Tapi juga harus dibarengi dengan produknya juga ya, Pak? Iya, ya? produknya. Tapi kalau misalnya nih treatment saja tidak pakai produk, bagaimana, Pak? Kurang ya. Jadi speednya ini yang kurang, kecepatannya yang kurang. Baik. Dan kalau untuk ibu menyusui dan ibu hamil, apakah bisa, Pak, treatment BDR ini? Bisa, tidak masalah. Ya. Oh, baik. Jadi mau saya jelaskan juga, ada kadang-kadang ada sebagian masyarakat resistensi atau menganggap bahwa ketika hamil dan menyusui itu nggak boleh perawatan, nggak boleh pakai produk skincare atau perawatan itu salah gitu ya. Jangan bayangkan bahwa apa yang ditempelkan di kulit itu akan terserap ke sistem pembuluh darah dan akan pergi kemanapun gitu ya. Lalu mempengaruhi janin begitu dan ya, mempengaruhi janin atau mengaruhi air susu. Tidak sejauh itu. Bahkan ya pada orang ibu hamil, jangankan kalau krim-krim itu kan cuma dioles di kulit. Lawang makan saja, si ibu itu makan apapun itu kan nggak ada pengaruh dengan janin. Iya kan? Itu dimakan, ditelan, dikunyah, ditelan. Apa dikira ketika Anda makan makanan junk food, makan makanan produk-produk pabrikan itu semuanya beres? Ya toh, ada yang nggak tahu. Di produk-produk makanan dari pabrikan katakanlah, ya apa saja yang dari pabrikan sudah jadi. Banyak bahan-bahan yang gunanya untuk pengawet. Justru bahan-bahan pengawet itu jauh lebih berbahaya daripada kosmetik.
ya, daripada kosmetik, daripada krim-krim yang hanya ditempelkan di kulit. Nah ini kalian Anda makan, gitu ya. Anda makan, ya, makan di warung-warung modern atau roti apa, makan makanan dari yang sudah di packing dikemas dari produk pabrikan ya, bisa dari jenis roti, dari jenis apa itu makanan apapun lah ya, camilan apapun yang dikemas itu Anda pikir bebas dari bahan pengawet. Padahal tidak ya Pak ya. Padahal pakai bahan pengawet juga. Pengawet. Nah, dan itu apakah setelah Anda makan terus bayinya bermasalah? Enggak. Ya. Jadi sistem penahanan, sistem barrier yang bisa sampai ke bayi itu sangat hebat, memfilter gitu ya. Tidak semuanya langsung ke enggak. Tidak semua yang dimakan seorang ibu terus mengalir air susu, enggak. Contoh susu sapi, mana ada rasa rumputnya, mana ada rasa katul, jagung, enggak ada, semuanya hilang. Semua sudah difilter ya Pak semuanya ya? Semua sudah berbeda. Ya, jangan dikira nanti ikut ke susu, makan pedas, cabenya ikut di susu, air, enggak begitu. Ya, tidak begitu. Allah tidak membuat begitu. Jadi apalagi produk krim-krim dan sebagainya hanya dioles di kulit gitu. Jangankan produk krim-krim yang aman, Anda mengoleskan baygon yang jelas racun saja, atau bahkan obat-obat racun yang di pertanian itu, itu kalau kena tangan kan manusianya nggak apa-apa. Apalagi sampai ke dalam kan nggak mungkin ya Pak ya. Nah kalau diminum baru bikin masalah. Ya Pak Tani kita itu obat-obat itu diudek pakai tangan, pas nyemprot ya berlepotan. Tapi kan nggak kenapa-kenapa. Jadi di kulit, jadi kulit itu fungsinya itu sangat hebat, membungkus daging, membungkus tulang, dan membungkus semua sistem organ tubuh ya. Dan sekaligus tidak hanya pembungkus, dia adalah pelindung, ya, pelindung dan barrier yang sangat hebat. Tidak semua yang nempel di kulit itu akan terserap ke dalam, enggak, ya, enggak begitu. Jadi itu kulit itu betul-betul melindungi, dan apa yang dioleskan di kulit itu ya hanya sebatas di kulit, tidak akan terserap terus jalan-jalan ke seluruh tubuh, enggak, ya. Nah, makanya saya ceritakan tadi, kulit ini bersentuhan dengan cairan baygon saja, enggak akan apa-apa. Tapi coba dimasukkan ke mulut gitu, baru masalah. Jadi itu pasti berbahaya ya Pak ya, kalau kayak gitu. Berarti barang yang sangat beracun pun kalau kena kulit enggak masalah. Bahkan racun yang sekelas sianida itu kena kulit juga nggak akan terserap, ya toh? Cuma rasanya ke kulit rada pedes, rada perih gitu aja, tapi nggak akan keracunan, gitu ya. Baik. Jadi padahal itu racun yang sangat mematikan. Iya. Berarti kalau treatment dan kosmetik itu sebenarnya masih boleh digunakan untuk ibu hamil dan menyusui ya Pak ya, dan tidak ada dampak yang terlalu berefek, terlalu signifikan begitu ya? Kalau ada yang mendengar dari tim kolega yang mau mendebat saya, boleh. Kalau ada yang mendebat. Baik. Dan mungkin apa saja ini Pak yang harus dilakukan waktu sebelum dan sudah treatment PDR? Tidak ada perlakuan khusus, biasa-biasa. Atau baik, kalau treatment yang lainnya kan mungkin setelah treatment harus memakai obat anti iritasi atau sunscreen begitu? Oh, sunscreen pasti, itu kan wajib ya. Jadi tidak ada perlakuan khusus yang gimana, tidak ada. Baik. Dan mungkin ada kondisi kulit yang maksudnya tidak boleh melakukan treatment BDR itu, ada nggak Pak? Kalau lagi jerawatan nggak boleh. Kalau sedang jerawatan nggak boleh? Nggak boleh. Berarti dilakukannya setelah jerawatnya sembuh begitu ya Pak ya? Iya. Baik.
Dan selain treatment BDR ini ada treatment apa lagi Pak? Oh banyak, kita di BHT banyak ya. Jadi treatment banyak. Ada facial chemical peeling ya di levelnya di bawah BDR ya. Dan ya semuanya pada intinya yang sering terjadi adalah yang banyak kasus itu adalah orang flek dan orang jerawatan kan. Baik. Nah ini paling dominan. Masalah sejuta umat ya Pak itu. Apalagi flek, kusam, pengen glowing, pengen cantik kan rasanya bagi wanita itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan gitu ya. Baik. Memang naluriahnya wanita itu pengen wajahnya cantik. Kalau naluriahnya laki-laki pengen badan yang ramping berotot kan gitu dah. Berotot, kecuali saya yang terlanjur gemuk ini. Tidak apa-apa, yang penting sehat ya Pak Dokter ya. Dan nah itu alarm ya, nah itu apa pada wanita itu pengen kulitnya halus, cantik, wajahnya mulus gitu ya. Punya suami, tidak punya suami, pengen punya suami atau tidak pengen suami, itu naluriahnya wanita sudah pengen cantik. Enggak harus tergantung bahwa saya ini harus cantik di suami atau saya mau cari suami, atau ini udah naluriahnya seorang wanita gitu, pengen cantik itu gitu ya. baik. Dan kalau untuk kembali ke treatment BDR tadi nih Pak, treatment BDR ini kan berapa kali Pak bisa terlihat hasilnya? Ya tergantung kelainannya. Kalau fleknya parah ya bisa 3-4 kali gitu ya. Baik, dan kalau untuk jangka waktunya berapa ini? Tiap 2-3 minggu harus perawatan lagi. 2-3 minggu. Baik. Dan produknya apakah bisa pakai produk yang sebelumnya atau nanti produknya diganti begitu Pak? Oh maksudnya gimana? Kalau setelah treatment BDR kan sebelumnya sudah pakai produk. Ya, setelah treatment apakah ganti produk lain? Enggak. Oh, pakai tapi produk. kita harus mengharuskan pakai produk kita. Oh, gitu ya. Biar hasilnya maksimal ya Pak ya. Bukan hasilnya maksimal. Apa? Kita tahu apa yang kita berikan dan tujuannya apa. Kan yang kemarin saya kan nggak tahu ini apa obatnya, apa isinya. Saya kan nggak ngerti. Ya kalau masuk ke wilayah saya bisa mendesain dengan apa yang saya tahu kan gitu. Baik. Jadi biar tahu juga progresnya ya Pak ya. Sebelum, saat, dan sesudah treatment BDR ini seperti apa begitu Dokter. Dan untuk tadi yang topik kedua kita akan membahas tentang penyakit kulit ya Dokter. Ya mungkin dari Mas bisa programmer bisa menampilkan sakit yang tadi saya kirim. Yep. Nah, ini apa Pak ini? Dilanjut dulu Mas, dilanjut dulu gambarannya. Ada yang gambar yang lain. Lagi semuanya ditampilkan aja. Ya. Terus. Mas. Ada satu lagi yang parah tadi. Ada satu yang lebih parah Mas. Coba tadi saya udah kasih Mas Rudi. Baik, mungkin akan ditampilkan setelah ini ya Pak ya. Kita akan istirahat sejenak Pak Dokter. Siap. Dan pemirsa MTA TV dan juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Khairul Hadi setelah informasi-informasi berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program SWB Saatnya Wanita Simak Hati. Masih bersama Dr. Khairul Hadi SPKK. Dan tadi dokter kita sudah membahas tentang masalah kulit ya dokter. Bisa kembali ditampilkan untuk gambarnya agar dokter bisa menjelaskan. Baik. Ini apa dokter? Ini kasus jerawat yang parah ya. Jadi tadi kan saya cerita
yang banyak di masyarakat ini kasus kulit itu kalau nggak jerawat ya flek ya. Yep. Tapi jerawat ini jauh lebih dominan. Kalau flek ini seringnya hanya pada wanita setelah umur-umur di atas 35, 38 gitu ya. Tapi kalau jerawat ini dari umur 10 tahun banyak sekali ya. Dan tidak hanya pada sekarang ini, kasusnya sudah tidak hanya pada remaja, bahkan sekarang sudah remaja belasan tahun gitu ya. Remaja ya, umur 20-an sampai 30-an, 35 ini sekarang banyak yang jerawatan. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah mulai termakan iklan tentang kosmetik, dan mereka pakai produk-produk kosmetik yang tidak mengerti, sebetulnya tidak mengerti apakah ini cocok untuk kulit saya atau tidak. Mereka hanya termakan iklan ya, Pak, ya. Mengira-ngira juga. Sebetulnya lebih termakan iklan gitu ya. Iklan ini hasilnya gini mereka pakai, dan justru pemakaian 1, 2, 3 bulan kasus jerawat ini yang banyak sekali ya, banyak sekali. Ini kalau zaman saya remaja dulu gitu, sekarang Anda tidak remaja ya, waktu saya kuliah gitu atau SMA itu orang jerawatan itu ya biasanya setelah kelas 3 SMA atau kuliah gitu ya, dan nggak banyak gitu ya. Maksudnya nggak banyak itu dari teman saya kuliah satu angkatan 150-an, 130-an orang yang jerawatan paling 30% doang. Ya. Nah, beda dengan sekarang gitu ya. Sekarang ini sudah bukan mahasiswa, sudah pada kerja, mulai punya gaji gitu ya, mulai punya penghasilan, mereka coba-coba biar bikin tambah cantik, mulai beli-beli pilihan beberapa kosmetik, nah akhirnya malah pada jerawatan. Ya banyak banget yang baru mulai kerja, yang lagi happy dapat gaji pertama, kedua, kelima gitu ya. Udah kerja setahun gitu sudah merasa bisa mengatur keuangan sendiri dan menghasilkan sendiri. Nah, mulai nafsu belanjanya kan semakin beda gitu. Mulai ini, dan kasus orang jerawatan karena salah pemakaian produk itu banyak sekali. Saya hampir tiap hari ada kasus 20-30 orang karena salah pemakaian produk. Dan itu solusinya bagaimana, dokter? Solusinya produk yang kemarin dihentikan, kedua diobati. Iya, diobati dengan dokter spesialis kulit ya, dokter ya. Biar tidak salah lagi begitu. Ya. Baik, mungkin tadi ada penyakit kulit yang lainnya ya, dokter ya? Mungkin bisa ditampilkan? Yang video BDR dulu, Mas. Oh, baik. Ini suaranya. Itu tadi hasil dari perawatan BDR ya, Pak ya? Tadi ada segmen, bisa enggak di screenshot yang pas hitamnya, wajah hitamnya, Mas? Dari video ini tadi. Saya akan sedikit
yang paling hitam. Mau cara kalau yang flek cukup parah pun dengan, dan beliau datang ke BHT sudah melalui lagi-lagi yang lebih hitam lagi. Ini sudah treatment ini. Sudah lebih mendingan ya Pak itu? Ini sudah treatment. Ya. Nah ini. Nah ini sudah datang ke BHT, sudah perawatan kemana-mana, ya, tidak berhasil, gitu ya. Nah kita terapi dengan BDR 2-3 kali sudah bersih. Tadi sudah ada wajah bersihnya ya. Iya. Baik. Jadi kalau tadi bicara apa sih hebatnya dengan treatment BDR, ini kita munculkan. Ya, dari kondisi yang super parah begini, sangat flek begini. Bisa sembuh kembali ya Pak ya? Bisa sembuh sekali. Kan kalau gini kan seorang wanita kan malu gitu ya. Wong wanita itu yang diinginkan kan berpenampilan cantik. Ya kayak gini kan lingsem ya, nggak bagus. Terus diobati bisa. Apakah nanti pengobatan mahal? Enggak, ya, enggak mahal. Ya, enggak mahal gitu. Artinya masih cukup terjangkau lah ya. Masih terjangkau. Kalau memang pengen baik, daripada pengobatan kemana-mana kesasar, toh juga buang uang kan. Iya, gitu, sama saja ya Pak ya. Tapi nggak ada hasilnya kan gitu. Yang penting ini sudah terlihat hasilnya, jadi, sudah ada testimoninya. Membiayai sebelum ke BHT jauh lebih tinggi ketika sampai bersih ini. Beliau sudah hampir habis, katakanlah cerita puluhan juta enggak. Padahal untuk perawatan BHT sampai bersih tadi paling nggak sampai 3 juta. Gitu ya. Dan hasilnya juga sudah dapat dilihat dari testimoni-testimoninya juga ya Pak ya. Ya. Oke, yang lanjut kasus sakit tadi Mas, tangan yang nah ini kasus jamur ya. Kasus jamur sehabis biasanya kesakitan setelah banjir, kasus ini banyak. Lanjut Mas. Karena kena air yang kotor gitu ya Pak ya? Ini juga jangan dikira terjadi di area orang. Ini kasus kayak gini di pondok banyak. Oh, apa ini Pak? Ini juga jamur. Di pondok-pondok itu banyak. Nanti ada lagi, terus Mas. Ini kudis atau skabies, ini juga penyakitnya orang mondok ya. Mungkin karena kurang menjaga kebersihan begitu ya Pak ya? Ya, jadi kurang kebersihan, iya, pemakaian barang-barang yang saling memakai, anduk, spray, dipakai bersama, sarung, ya, ini sering. Nah, jangan dikira ini penyakitnya orang nggak punya, orang-orang yang di pondok anaknya orang-orang punya juga kayak gini. Semua orang bisa terkena penyakit seperti yang itu. Lagi Mas, yang tadi yang tangan Mas. Bukan yang ini. Nah ini. Sama Pak ini. Ini juga jamur. Jangan dikira kasus ini baru kena. Ini sudah kronis, sudah lama gitu ya. Dan orang kayak gini banyak. Dan mereka bukan tidak berobat tapi ke puskesmas kan, yang tidak ngerti kemana harus berobat. Tidak gitu ya. Ke spesialis kulit begitu ya dokter ya? Terus ini konsultasi via online ya. Beberapa ada, jadi para pemirsa, BHT melayani konsultasi via online, bisa dilihat di IG-nya BHT, ada nomor WA yang untuk konsultasi ya. Dan
tolong ke siapapun yang melihat siaran ini ya. Kalau memang ada orang sakit kulit dan nggak punya biaya, tolong diantar ke BHT. Saya kasih free. Ya, kasih free. Nanti semua orang dari daerah manapun gimana udah enggak apa-apa gitu ya, enggak apa-apa. Insya Allah saya bantu. Kalau memang tidak punya, ya tidak punya. Kalau ada kendala dana, ya yang mendengar punya tetangga, punya kawan, punya siapa saja. Kalau memang tidak punya, silahkan ngomong ke BHT, nanti kita urus. Ada yang persis sakit yang tadi, yang terakhir tadi, orang Magelang. Nah ini orang mana ya kemarin tuh ya, Temanggung. Kemarin ada orang Magelang hanya DM saya gitu, DM ke IG saya, Pak Dokter saya sakit kayak gini sudah lama, keluarnya gatal luar biasa gitu ya. Terus mohon maaf saya nggak punya gitu ya, saya cuma pedagang ini. Nah beliau itu dikira biaya mahal kan gitu ya. Terus ya udah Pak, saya obati, saya kirim obat ke Magelang free, gratis, silahkan. Terus tolong setelah sembuh kirim fotonya. Ada sebetulnya tapi belum saya kasih ke tim TV ya. Sembuh. Baik. Terus saya bilang, izin Pak Dokter, kemarin digratisan, boleh tahu itu kira-kira biayanya berapa semua gitu kan. Kalau saya kuat saya gantinya kan gitu. Saya bilang, oh itu paling habisnya nggak sampai 500.000 Pak. Dia kaget gitu loh, dikira mahal gitu loh. Dikira mahal, dia takut mau berobat ke seorang spesialis dan sebagainya. Dikira habis jutaan gitu ya. Saya bilang malas, tapi kan sudah saya niatkan, saya ikhlaskan Pak, saya bantu. Oh, dia tuh, waduh betapa bodohnya saya, kenapa nggak dulu-dulu gitu loh. Saya menderita ini cukup lama gitu ya. Dari dulu saya takut berobat gitu. Nah, kendala-kendala ini di masyarakat itu banyak gitu ya. Di masyarakat itu banyak resistensi seperti itu, banyak gitu ya. Nah, saya menjembatani, ya udah sudah terlanjur, sudah saya ikhlaskan, saya bilang udah usah diganti, saya bilang gitu. Tapi kalau ada yang lain, ada saudara silahkan saja, saya bilang gitu. Dia bilang kalau dana segitu mah saya juga punya Pak Dokter kan gitu. Ya sudah kamu infakkan ke masjid sana aja, saya bilang gitu. Ya, jadi yang saya ingin sampaikan itu mau mendobrak stigma bahwa pengobatan kulit itu pasti mahal gitu ya. Ini tidak selalu gitu ya, tidak selalu. Kalau kasus-kasus sakit itu sebetulnya nggak mahal gitu ya. Tapi kalau kasus yang sudah menyangkut kecantikan, ini nggak berbeda ya Pak ya. Tidak saya gratiskan. Karena juga mahal. Nah, kalau kasus sakit, kalau memang nggak punya, ya punya tapi tidak cukup untuk berobat, silahkan ke BHT, nanti saya bantu. Baik, itu tadi ya pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM. Kalau ada saudara-saudaranya atau teman-temannya yang mungkin belum memiliki biaya yang cukup, bisa ke BHT. Yang sakit. Yang sakit. Sakit kulit. Yang sakit kulit. Bukan untuk kecantikan. Iya. Dan kalau sakit kulit juga periksa ke dokter spesialis kulit ya Pak ya. Jangan ke dokter umum yang mungkin belum bukan begitu merendahkan memahami, dokter umum, bukan. Kalau memang ke dokter umum nggak sembuh, ya segera gitu ya. Langsung ke dokter bukan kulit. Menyampingkan gitu ya. Baik. Tapi kalau memang belum sembuh, jangan mengira bahwa ke dokter spesialis kulit itu pasti mahal. Ini saya mau menghapus stigma. Ini tidak harus mahal. Iya. Gitu ya. Jadi periksa saja ya Pak ya. Iya.
Baik, dan ini ada pertanyaan masuk nih Pak Dokter. Dari Fatimah di Tengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau tanya tentang milia di bawah mata. Bagaimana cara menghilangkannya dan biayanya kisaran berapa? Ini milia ini kamu dapat istilah milia dari mana gitu ya. Milia itu bukan diagnosa, milia itu ukuran ya. Ukuran yang kecil itu namanya ukurannya milia, yang gede namanya papel, yang gede lagi nodul, yang gede lagi tumor dan sebagainya ya. Jadi milia ini bukan diagnosa. Maka saya mungkin yang dimasuk adalah benjolan-benjolan kecil di bawah mata itu. Kalau bisa menampilkan fotonya, saya bisa lebih terarah ngomong saya gitu ya. Tidak ada fotonya soalnya Pak. Nah, ada kemungkinan yang dimaksud itu adalah siringoma. Siringoma itu kelenjar keringat yang tersumbat. Nah, itu harus dilaser ya. Dilaser biayanya ya bisa 1 sampai 2 juta gitu ya. Tergantung banyak sedikitnya tentunya. Itu harus dilaser, nggak bisa dengan salep, nggak bisa dengan grip. Kalau itu memang siringoma, tapi bisa juga hanya kasus jerawat yang masih kecil-kecil ya, sehingga nggak perlu dilaser. Baik. Dan ini banyak sekali pertanyaan nih dokter, saya pilih satu saja ya dokter ya. Dari Arini di Solo. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya mempunyai stretch mark di betis, lutut, pangkal paha, dan perut. Hal ini sudah saya alami sejak saya SD. Yang paling banyak adalah di pangkal paha. Semua sudah memutih kecuali di perut, masih berwarna merah. Badan saya memang berubah-ubah dari gemuk ke kurus dan sebaliknya. Apakah stretch mark yang masih merah ini bisa dihilangkan? Dan untuk stretch mark yang sudah memutih, apakah ada obat atau treatment untuk memudarkannya? Terima kasih dokter. Yang putih sudah nggak bisa. Yang merah kadang masih bisa ditutupi gitu ya. Jadi kasus stretch mark itu kasus sebetulnya kulit yang sobek, ya, yang sobek, kulit bagian dalam yang sobek. Jadi serabut kulit yang dalam yang namanya dermis itu sobek. Sobeknya karena apa? Karena proses peregangan. Kok peregangan begini aja kok jadi sobek. Nah inilah. Jadi ada orang-orang yang gemuk kurus dan jarang olahraga, jarang senam, jarang melenturkan kulitnya. Begitu ada pembengkakan, ini sobek. Ya, jadi sebetulnya senam, melenturkan tubuh dari itu penting ya, melatih elastisitas kulit gitu ya. Nah itu karena sudah bagian dalam sobek, ini nggak bisa lagi di treatment, wah terus mau tumbuh kayak film-film ajaib gitu ya, yang dikasih ya, enggak bisa seperti itu gitu ya, enggak bisa seperti itu. Jadi kalau kulit itu sudah sobek bagian dalamnya, kemudian luarnya jadi putih stretch mark itu tidak bisa teknologi laser, teknologi apa itu namanya radiofrekuensi yang bisa untuk memicu pertumbuhan itu. Kalau radiofrekuensi masih bisa sedikit membantu ya, tapi dari segi pembiayaan tentu tidak semua orang mampu untuk mengikuti gitu ya, meskipun memang ada hasilnya ya. Kalau sekali treatment 2 juta, 3 juta, perlu 15-20 kali treatment, kira-kira bagian masih sebetulnya boleh dikata bisa persentase kesembuhan 80-90%, 100% nggak bisa. Baik. Cuma pendanaannya ya banyak gitu ya. 20-30 juta pasti. Terima kasih dokter atas jawabannya ya. Dan ini sudah di penghujung acara nih dokter, tidak terasa. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di sini dokter. Semoga sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program SWB, saatnya wanita simak Pihati. Terus saksikan SWB setiap Senin sampai Kamis pukul 10 di MTA TV channel terpilih. Saya Amalia Tina, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.